Halo semua, UAS Ais-Aisat udah deket banget dan saya tahu materi First Cut Class Diagram ini suka bikin pusing kepala. Tapi tenang aja, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya biar kalian siap 100% ngadepin soal apapun. Oke, kita mulai dari sini ya. Inti dari semua ini adalah transformasi. Kita mau ngubah diagram domain yang masih polosan, yang ibaratnya cuma sketsa kasar, jadi diagram desain yang super detail dan siap buat decoding. Coba deh, lihat bedanya. Dari yang tadinya cuma nama doang, sekarang jadi lengkap banget. Ada tanda minus, ada tipe data, bahkan ada nilai awalnya. Keren kan? Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu, biar paham kenapa ini penting. Terus, kita masuk ke dua langkah utamanya. Ngasih detail ke atribut, dan nentuin arah panahnya. Abis itu, kita poles dikit biar makin pro pakai stereotypes dan methods. Dan yang paling ditunggu-tunggu, strategi jitu buat naklukin soal UAS nanti. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja FCD ini jembatan. Jembatan antara apa? Antara ide-ide yang masih di awang-awang, fase analisis, jadi sebuah rencana yang konkret dan benar-benar bisa dieksekusi sama programmer. Jadi, apa sih sebenarnya First Cut Design Class Diagram ini? Gampangnya gini. Ini tuh versi upgrade dari domain kelas diagram. Jadi kita nggak mulai dari nol ya. Kita ambil yang udah ada, terus kita dandanin, kita tambahin detail-detail teknis. Dari yang tadinya cuma mikirin sistemnya harus bisa apa, jadi mikirin gimana caranya biar sistem itu bisa jalan. Kalau kalian cuma boleh ingat dua kata dari semua ini, ingat aja ini. Detailkan dan arahkan. Udah, itu doang mantranya. Detailkan semua atributnya, terus arahkan interaksi antar kelasnya. Simpel kan? Ini kunci utamanya. Oke, langsung aja kita praktek. Sesuai mantra tadi, langkah pertama adalah mendetailkan atribut. Di sini kita bakal ngasih nyawa ke kelas-kelas kita. Biar nggak cuma nama doang, tapi beneran punya isi. Bener banget kan, ada dua langkah utama. Nah, yang pertama ini fokusnya ke atribut. Maksudnya gimana? Ya, kita tambahin tipe datanya apa, apakah itu teks atau angka. Terus kalau ada nilai defaultnya, kita masukin juga. Pokoknya kita bikin selengkap mungkin. Biar gampang kebayang, kita pakai contoh kasus favorit kita semua, Nyami Food. Kita mulai dari kelas yang paling dasar, yaitu kelas pengguna. Nah, ini dia nih transformasinya. Kelihatan banget kan? Yang kiri itu versi domain, masih polosan. Terus lihat yang kanan, itu versi desainnya. Wih, udah lengkap. Ada tanda minus, itu artinya visibilitasnya privat. Terus namanya pakai format camel case. Tipe datanya jelas, ada string, ada int, bahkan point, langsung kita kasih nilai awal, yaitu 0. Oke, dengerin baik-baik. Ini tips super penting buat UAS. Jangan, sekali-kalinya jangan, lupa buat nambahin kelas controller atau handler. Anggap aja controller ini kayak polisi lalu lintas di aplikasi kita. Dia yang ngatur semua alur data, biar nggak kacau dan nggak tabrakan. Wajib ada. Oke, detailkan udah beres. Sekarang kita lanjut ke mantra kedua, arahkan. Kalau tadi kelasnya udah kita kasih isi, sekarang tugas kita adalah nentuin gimana caranya kelas-kelas ini saling ngobrol satu sama lain. Konsep intinya itu namanya navigation visibility. Gampangnya, ini soal siapa bisa ngelihat siapa. Dan cara kita nunjukinnya? Pakai panah. Jadi pertanyaannya simpel aja. Kelas A butuh informasi dari kelas B enggak? Kalau iya, ya kita kasih panah dari A ke B. Terus, nentuin arah panahnya gimana? Ada 3 aturan emas yang bisa kita pakai. Pertama, dari yang bos ke anak buahnya. Kedua, dari yang bisa berdiri sendiri ke yang numpang hidup. Dan ketiga, ini yang paling logis ya, panahnya ngarah ke kelas mana yang punya data yang kita butuhin. Gampang kan? Oke, sekarang coba tes dikit ya. Di kasus Nyami Food, satu vendor kan punya banyak menu. Nah, menurut kalian, panahnya ngarah kemana? Dari vendor ke menu atau sebaliknya? Dari menu ke vendor? Coba pikirin pakai 3 aturan emas tadi. Bener banget, panahnya itu dari vendor ke menu. Kenapa gitu? Logikanya simpel, vendor itu bosnya, dia independen. Sedangkan menu itu anak buahnya, dia nggak mungkin ada kalau nggak ada vendor yang ngejual. Ini langsung pakai aturan 1 dan 2 tadi. Jelas ya? Sip, kerangka utamanya udah jadi. Sekarang waktunya kita poles sedikit biar diagramnya makin kinclong dan kelihatan profesional. Caranya gimana? Dengan nambahin yang namanya stereotypes dan methods. Stereotype itu gampangnya kayak ngasih label ke setiap kelas biar kita tahu fungsinya apa. Ada 3 yang utama nih, entity itu buat kelas-kelas data. Terus boundary buat tampilan kayak halaman web. Dan yang terakhir, controller, si operator telepon yang tugasnya nyambungin antara tampilan sama data. Selanjutnya, method.
Metode itu apa sih? Anggap aja ini perintah atau aksi yang bisa dilakuin sama sebuah kelas. Nah, cara nulisnya selalu gini. Ada visibilitas, biasanya tanda tambah, plus yang artinya public, terus nama aksinya apa, butuh data apa aja di dalam kurung, dan terakhir, hasil dari aksi itu apa. Gampang kok. Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dagingnya, strategi buat menghadapi soal UAS, apalagi kalau soalnya nanti kompleks dan bikin pusing. Saya tahu, pasti udah pada denger kan soal horor diagram 17 kelas di UAS? Haha, ngelihatnya aja mungkin udah bikin lemes duluan. Eits, tapi kuncinya satu, jangan panik. Ada triknya buat naklukin monster ini. Ini dia survival guide-nya. Pertama, baca soalnya bener-bener. Fokus sama use case yang diminta aja. Misal disuruh bikin buat proses order, ya udah kerjain yang itu aja. Kedua, lingkari area kerja kalian. Kelas-kelas lain yang jauh kayak voucher, cuekin aja, nggak relevan. Ketiga, keep it simple. Biasanya kalian cuma butuh 3-4 kelas inti kok. Dan yang terakhir, nggak usah pusing sama nomor di panahnya. Itu cuma bonus bukan kewajiban. Dan ini tips pamungkas dari saya. Nanti soalnya mau tentang Nyami Food, kelapa sawit, atau soal perjalanan ke Mars sekalipun, prinsipnya tetap sama, yaitu detilkan dan arahkan. Jadi fokus ke metodenya ya, bukan ke ceritanya. Kalau kalian udah pegang metodenya, soal model apapun pasti bisa kalian libas. Jadi diagram kalian udah jadi, udah detail, terarah, dan profesional. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, udah siap belum ngubah gambar ini jadi barisan kode yang beneran berfungsi? Setelah pembahasan ini, saya yakin jawabannya udah pasti siap. Semangat terus buat UASnya ya!